Perkenalkan, nama saya Dino Sugesti. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM A1F023029. Saya di sini akan menyampaikan tentang budaya memberantas korupsi di Indonesia. Korupsi yang berasal dari bahasa Latin corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, telah ada dari sejak peradaban Mesir kuno, Babilonia, Yunani, Cina, serta Romawi. Berdasarkan catatan peninggalan Babilonia, perilaku koruptif mencapai puncaknya sekitar tahun 1200 sebelum Masehi yang melibatkan para pejabat pemerintahan. Oleh sebab itu, ketika Raja Hammurabi memerintah Babilonia membuat Code of Hammurabi untuk menghukum pejabat yang korupsi. Di Indonesia, perilaku korupsi juga sudah ada dan mengalami pasang surut sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Korupsi berlanjut pada masa kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Bahkan begawan ekonom Indonesia Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo pada awal tahun 1880-an menenggarai 30% dana APBN di korupsi. Budaya korupsi atau korupsi yang membudaya melihat sejarah panjang korupsi di atas dan masifnya perilaku korupsi yang terus berkembang sampai dikategorikan sebagai extraordinary crime. Terbesit dalam pikiran kita, apakah korupsi merupakan budaya turun-temurun sejak dahulu? Budaya, bahasa Sanskerta yaitu budaya, kata jamak dari kata budi, artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan perilaku positif yang berasal dari akal budi manusia. Jika parameternya adalah akal budi, maka perilaku yang dihasilkan oleh budaya mempunyai unsur kebaikan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Korupsi merupakan perbuatan busuk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa, antara lain mempengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa, mendistorsi hukum, dan mempengaruhi kualitas layanan publik. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut tidak sejahtera atau maju, dan layanan publik memprihatinkan. Sebaliknya, negara yang sangat rendah tingkat korupsinya, maka negara tersebut sejahtera atau maju, kehidupan sosial dan pelayanan publiknya baik. Oleh sebab itu, korupsi bukanlah budaya, namun kemungkinan bisa membudaya. Melihat korupsi yang masif dan daya rusaknya, maka sudah selayaknya seluruh komponen bangsa untuk memerangi korupsi dan mencegah supaya tidak membudaya di Indonesia. Artinya, korupsi tidak menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Perilaku korupsi yang bisa saja dianggap perbuatan yang wajar jika masyarakat sudah berpikir permisif terhadap korupsi dan tidak membangun sikap anti korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh masyarakat di Indonesia. Peran masyarakat dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui 3 pendekatan strategi preventif. Masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya perilaku koruptif, misalnya dengan tegas menolak permintaan pungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. Strategi detektif, masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya perilaku koruptif sedini mungkin. Selanjutnya adalah strategi advokasi. Masyarakat aktif melaporkan tindakan korupsi kepada institusi penegak hukum dan mengawasi proses penanganan perkara korupsi.